Bapak Ibu bisa klik linknya aja. Tadinya saya buat di Google ya, cuma kalau di Google itu sometimes agak challenge untuk beberapa orang untuk membuka. Kadang-kadang ada yang memang tidak boleh untuk masuk di Google karena Google itu risiko untuk kena hacknya emang cukup tinggi, ya. Nah, kita ngobrolin mengenai budaya dan bagaimana dari sisi budaya kita mampu memahami pelanggan kita. Tapi ini dalam lingkup internasional ya. Jadi across culture dan across country. Nanti akan ada di tengah-tengah sesi itu akan ada grup yang di assignment. Saya nggak tahu apakah sudah diundi ini siapa yang hari ini menjadi mendapat penghargaan, bukan korban ya, jangan bilang korban, yang mendapat penghargaan untuk presentasi pertama, ya. Nah, kita belajar dulu culture. Culture ini di international management juga kita bahas agak dalam ya. Jadi perintis mengenai dimensi culture ini dalam dunia bisnis itu adalah Hope State dan Trompenas gitu. Nanti kita akan lihat milestone-nya. Kalau di sesi ini kita akan lebih tekankan dari dimensi budaya yang diajarkan oleh Hope State, gitu ya. Nah, culture ini sebenarnya adalah ilmu pengetahuan dan merupakan pattern ya yang bisa dipelajari dan merupakan karakteristik dari members yang sebenarnya akhirnya menjadi perilaku yang diadmit, yang diakui dalam satu lingkup society, gitu ya. Jadi integrated system, jadi perilaku yang terjadi di dalam satu community, kemudian akhirnya karena itu terus-terus dilakukan, akhirnya menjadi karakter dalam satu lingkungan. Misalnya gini, kalau di Europe gitu ya, kalau namanya summer atau musim panas, itu orang tuh biasa bajunya lebih tipis lah ya, maksudnya tuh mereka menggunakan attire gitu ya yang fit dengan weather setempat gitu. Nah, kalau di Indonesia, walaupun cuma ada 2 musim, ya, di Indonesia itu musimnya musim panas dan musim banjir sebenarnya, bukan musim hujan, ya. Nah, kalau di Indonesia, even though musim panas, kita itu udah terbiasa misalnya pakai baju yang dalam quote and quote disesuaikan dengan budaya Indonesia, gitu ya. Walaupun ada beberapa yang mengatakan ya bajunya banyakkan yang kebukaannya gitu, tapi ada batasan-batasan tertentu yang mengenai yang fit dengan budaya setempat gitu. Karena apa? Karena lingkungan setempat itu sudah memberikan tata cara atau pola bahwa ini loh kalau di musim panas pakainya seperti ini gitu. Misalnya pada musim pandemi orang prefer untuk pakai let's say baju-baju daster misalnya kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan culture. Lalu suka ada pertanyaan gini, kalau tadinya dia orang yang sangat diligent, rajin gitu, kemudian dia pindah ke dalam community yang quite lazy, lalu karena dia bertahun-tahun di lingkungan yang malas itu, terus dia menjadi malas, apakah itu nanti menjadi budaya? Kita lihat ya, apa sih karakteristik budaya? Nanti kita jawab ya. Saya minta Bapak Ibu menjawab pertanyaan tadi ya, satu question tadi. Nah, karakteristik dari culture itu adalah tadi bisa dipelajari. Jadi misalnya kalau Anda pindah ke satu community atau lokasi ranahnya itu ranah Minang. Tadinya Anda berada di ranah Jogja, kemudian Minang. Nah, mau nggak mau Anda belajar mengenai budaya Minang. Ada pepatah mengatakan di mana tangan dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian karakter yang berikutnya adalah dibagi, ya. Jadi kalau misalnya Anda berada di tanah Minang, itu nanti dikasih tahu sama teman-teman di sana atau komunitas di sana do and don'ts ya. Dan ditransformasi, transmitter dipindahkan. Ini loh kamu kalau di sini
budaya kamu nggak boleh lagi ya kayak gini, harus seperti ini. Nah, dari generation yang satu ke generasi yang berikutnya, atau lingkungan yang satu ke lingkungan berikutnya. Kemudian kalau kita berada antar generasi, itu hal yang juga dilakukan, diinformasikan oleh orang tua kita. Ini loh tata cara kalau misalnya Lebaran sungkeman kayak gitu ya, maaf-maafan. Jadi culture can be passed dari parents ke children melalui organisasi yang sudah dibentuk, entah itu organisasi dalam lingkup kesukuan atau misalnya special interest group, misalnya kalau di kantor lebih nuansanya casual gitu ya, atau dalam lingkungan pemerintah misalnya ada open house something like that, atau di sekolah misalnya ada tata cara kalau cium tangan misalnya, atau tata cara misalnya it's just like di religion community misalnya di masjid atau di gereja. Itu juga ada tata cara budaya yang diadaptasi dan diberikan dari satu community ke community lainnya, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau across generation, atau dari orang tua ke anak. Dan sifatnya budaya itu memang multidimensi. Jadi tidak hanya satu karakteristik saja, tapi bisa berdiri dari satu dimensi satu, dan terdiri dari elements yang menurut behavior setempat itu akhirnya dilakukan jadi satu aturan, ya, dan interdependen satu sama lain. Nah, kita lihat elemen-elemen dari budaya. Kalau misalnya terlalu cepat, let me know ya. Misalnya, Bu, ini kayaknya kecepatan gitu ya. Oke. Nah, pertama kita lihat bahasa. Apakah bahasa itu is a part of culture? Iya, karena terus-menerus kita dapat ya, kita dengar ya, apakah itu bahasa verbal atau non-verbal gitu ya. Nah, kedua, religion. Jadi Anda kalau misalnya pergi ke Middle East ya, let's say ke negara Arab Saudi, atau misalnya ke Dubai, kemudian Anda melihat most of women ya, apalagi di Dubai ya, kalau suku asli Dubai rata-rata pakai hijab gitu ya. Nah, itu bukan mengatakan bahwa dia itu jadi misalnya Anda adalah non-Muslim, kemudian diminta untuk berpakaian lebih polite di sana, terus nanti orang bilang, oh dia ganti agama gitu. Enggak. Karena religion itu menjadi tata cara yang transfer dan di-learn, dipelajari. You have to follow religion as a culture, but bukan untuk change your belief dari agama yang previous atau current ke new religion. Nah, jadi ada cerita lucu juga waktu saya ke Aceh gitu ya. Nah, jadi kalau saya ke Aceh itu ya, itu kan saya memang khusus pakai baju yang agak panjang tertutup ya gitu. Nah, lalu one fine day saya post dong di IG saya ya. Lalu tiba-tiba tuh banyak yang japri. Alhamdulillah Bu, Ibu udah jadi mualaf ya, tetap taat ya, kayak gitu tuh ya. Nah, jadi salah persepsi. Jadi ada juga bilang gini, kok ikut-ikutan gitu. Nah, padahal itu bukan ikut-ikutan. Anda tuh harus follow aturan mainnya gitu. Nah, jadi misalnya kalau Anda pergi ke Dubai misalnya, nah, pergi ke tempat-tempat yang dianggap agak sakral ya, kan kita nggak boleh pakai celana panjang, nggak boleh pakai tangan kuntung gitu ya, harus pakai baju yang lebih tertutup banyak, karena religion itu dianggap sebagai part of culture di dalam satu community, kalau di sini dibilang dalam satu negara. Yang ketiga adalah values dan attitudes. Nilai-nilai apa sih yang dilakukan? Sifat-sifat atau attitude apa yang diberikan oleh culture. Misalnya kalau di Indonesia ya, kita lebih ambil ke salah satu daerah, let's say Sunda ya, Jawa Barat, itu values yang diajarkan mereka tuh lebih
tidak lebih implisit, tidak mau mengungkapkan satu hal yang menurut mereka itu tabu gitu ya. Misalnya gini, saya tuh kalau punya anak bimbingan orang dari Jawa Barat tuh ya, saya sampai tanya benar-benar dan harus dengan lemah lembut. Kalau agak dengan sentakan dia langsung merasa kayak dimarahin gitu ya. Jadi kalau bimbingan, karena kalau di Bandung itu biasa bimbingan itu saya di atas jam 8 malam. Jadi kalau misalnya kalau sekarang pandemi pakai Zoom ya ada Sabtu Minggu lah. Kalau dulu tuh saya Sabtu ngajar gitu ya. Jadi biasanya kalau di weekday itu saya di atas jam 8 malam. Nah, kadang-kadang mereka pernah datang ke kantor gitu ya. Nah, terus bimbingan atau di satu tempat kita ngobrol, tapi biasanya saya pakai kayak video call lah, pakai Zoom. Jadi ngobrol, ternyata mungkin dia belum makan. Suka saya tanya, udah makan belum? Ya kayak bapak ibu di sini lah. Oh nggak apa-apa Bu, gitu. Dia nggak bohong. Udah makan belum? Tapi nggak apa-apa gitu. Nah saya kan keasikan ya bimbingan gitu. Dari jam 8 mungkin bisa sampai setengah 10 kan. Bayangkan dia mungkin pulang kerja nggak sempat makan sampai setengah 10 gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti di sambil aja atau habis bimbingan. Besoknya dia sakit gitu. Lalu apa yang terjadi? Kenapa dia sakit? Karena ya mahnya mungkin jadi kambuh. Nah karena apa? Sungkan. Jadi orangnya implisit, nggak demonstratif. Nah ini adalah values yang diajarkan mungkin di community itu, di keluarga itu gitu ya. Nah misalnya di keluarganya Pak Galang misalnya, sudah terbiasa kalau ada satu ide ya atau insight atau pendapat itu speak up, lebih demonstratif. Tapi enggak seperti itu misalnya di dalam lingkup keluarganya Ibu Sera. Kalau ada sesuatu yang mau diungkapkan itu cenderung diam aja. Nah katanya sih silence is golden, tapi silence itu adalah meratapi nasib kan juga kayak gitu ya, diam aja lah udahlah nggak enak. Nanti terserah orang tua aja, nanti one day dia ngerti. Mungkin orang tuanya ngerti tapi 5 tahun lagi udah keburu membatu ya. Nah sometimes kayak gitu kan, nggak mau ngomong. Nah ini adalah values yang diajarkan dalam satu community gitu ya. Nah attitude itu melekat. Jadi saya tuh kalau punya anak buah itu saya kalau misalnya ada something yang unik itu saya biasanya telah dari keluarganya seperti apa gitu. Orang yang introvert biasanya cenderung lebih tidak berani untuk mengungkapkan ide-idenya gitu ya. Nah lalu yang keempat adalah manners and customs. Jadi bagaimana sih manners mereka ketika mereka berada dalam satu lingkup activity atau community ya. Misalnya nih, karena saya di American company, manners kita itu look like American style. Nah, makanya mungkin pernah saya katakan kalau kita punya satu project atau event, itu kita biasa post event itu kita sebut dengan fix and celebrate. Apa itu fix and celebrate? Fix itu adalah kita lihat mana hal-hal yang kurang pas during the event, waktu event dilakukan, dan itu kita lihat, lalu itu kita benahin, jadi ada nanti the next event kita punya cara untuk improve. Nah itu kita lakukan. Nah kalau ada yang bagus, itu kita terbiasa untuk mereward, merekognisi, celebrate. Nah, beda dengan kebanyakan company, saya tidak appoint satu atau dua, tapi karena saya udah lebih dari 4 kali berada dalam various company, multinational maupun lokal company, ini nggak terjadi gitu ya. Jadi yang pernah terjadi ketika saya berada di lingkungan itu, ada 2 rule, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Satu, boss can do no wrong.
rule number 2, if you both do wrong, so see rule number 1. Nah ini jadi agak apa ya? Jadi membuat orang tersebut merasa ya udahlah memang seperti itu. Manners yang diterapkan jadi membuat suatu lingkungan yang sebenarnya tidak kondusif tapi jadi a habit. That's become a culture actually, and this is very dangerous. Gitu ya. Jadi manners ini yang agak in certain community is still great, but sometimes karena lingkungan Anda biasa demonstratif misalnya atau ekstrovert, jadi hal ini menjadi tidak bagus. Sampai di sini ada pertanyaan manners seperti itu, ya? Tapi bisa juga Anda customize. Jadi kan tadi saya katakan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Misalnya kalau Anda berada di dalam satu community di mana apapun yang terjadi, you have to respect the elderly atau orang yang lebih tua dari Anda. Nah, misalnya di Jepang gitu ya, itu kan udah ada platformnya bahwa siapapun dia, kalau dia bos Anda dan dia lebih tua, you have to respect walaupun Anda tuh secara edukasi lebih bagus. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, element of culture is material element. Apa sih material element ini? Ya, material element ini adalah bentuk-bentuk simbol ya dalam suatu budaya yang kita akhirnya paham. Misalnya gini, maaf kalau di dalam budaya Tionghoa atau Chinese ya, kalau ada kemalangan itu biasa bajunya apa? Putih atau hitam, tapi mostly adalah putih, benar nggak? Siapa di sini yang Chinese? Sarah, Chinese? Masih mute? Saya masuk. Ya, benar ya, Pak Leo juga ya. Jadi seperti itu kan. Bayangkan kalau Anda mendengar kabar bahwa one of your parent ya, orang tua teman meninggal dan Anda lagi baju merah. Kira-kira ke rumah duka dengan baju merah atau change your attire? Ganti. Kalau baju merah itu tergantung usia meninggal. Kalau usia di atas 80 atau 100 bisa kita pakai baju merah. Bisa, sama kayak di Batak Pak, karena dianggap sudah di posisi yang dia wellness, itu ya Pak ya? Ada bonus. Bonus, ya. Nah, jadi, tapi kalau dia muda ya, kemudian merasa kayaknya tuh yang to die gitu kan ya, nah kayaknya harus agak empathy gitu ya. Nah, itu sebabnya saya itu selalu di kantor tuh sedia baju putih dan hitam. Terus sedia selalu scarf, shawl gitu ya. Jadi it's just in case ada hal yang inappropriate gitu situasinya, saya udah cepat. Dan di mobil juga seperti itu. Saya siapkan gitu just in case memang harus ada special activity untuk itu. Nah, gitu ya material elemen. Kemudian estetik. Nah, ini estetik ini paling gampang ya. Jadi misalnya ciri khas suku Padang gitu ya. Kalau misalnya menikah, nah itu kan kelihatan ya estetiknya seperti apa ya. Kemudian kalau kita across country, you can compare Indonesia versus Prancis misalnya, atau Indonesia versus Malaysia. Bagaimana estetik itu menggambarkan, oh ini nih culture-nya Malaysia, oh ini culture-nya Thailand, oh ini culture-nya daripada Vietnam gitu ya. Ada nilai-nilai estetik yang melekat, yang memberikan ciri khas tertentu dari suatu budaya across country. Nah, yang paling menarik adalah education. Nah, Bapak Ibu kalau melihat lintas negara dan lintas budaya,
sebenarnya negara mana sih yang paling take attention bahwa education itu penting? Ada yang pengen kasih pendapat nggak? Misalnya, oh Indonesia Bu, soalnya ada Jogja tuh dibilang kota pelajar gitu. Boleh loh bebas berpendapat. Siapa yang mau kasih komen? Kira-kira across country itu negara mana sih yang dianggap negara yang cukup serius untuk belajar? Asia kayaknya mungkin Singapura ya Bu. Singapura, oke. Ya, betul. Mana lagi? Tadi ada yang bilang apa? Rusia? Asia. Mana? Asia? Asianya di mana? Asia tuh is like a benua. China juga bisa. China. Malaysia. Ya. Finlandia, iya. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kayak di benua Amerika, ya di mana gitu ya. Nah, salah satu adalah negara kayak Kanada, ya. Kemudian benua lagi di daerah Western apa? Finlandia. Kalau Asia di mana? Ya, Singapura, ya. Kemudian China, ya. Kalau negara lain yang Eropa di mana? Rusia. Jadi Anda kalau melihat bisa juga melihat dari latar belakang pendidikan. Nah, suatu kali saya itu ada meeting di Turki, sekalian dari dari company ada vacation dan meeting di Turki. Lalu biasalah ya kalau meeting kan di hari akhir kita extend terus kita jalan-jalan lah, plesir beli souvenir, makanan kecil gitu. Sebenarnya tuh kalau saya jalan-jalan itu hal yang tidak terlalu saya sukai adalah shopping barang-barang yang branded. Nah, saya tuh suka jajan ciri khas daripada negara tersebut. Nah, jadi saya pergi ke suatu pasar, saya lupa namanya di Turki, dan yang jualan ini is look like European, karena kan Turki itu kan perbatasan Europe dan Asia, Selat Bosporusnya. Saya tanya, ya, kamu Turki? Enggak, katanya. Eropanya apa? Rusia. Karena kita belinya banyak gitu ya, belinya biasa kalau kita beli kan itu kayak di mobil Toyota, teteh, nenek, kakek, cici, ii, semuanya disanguin gitu kan, walaupun nggak banyak. Lalu saya tanya, udah lama di sini gitu ya? Udah hampir 5 tahun sejak Uni Soviet pecah, kemudian terjadi masalah di country dan jadi beberapa negara bagian dan dia Rusia, lalu dia move lah ke Turki. Jadi Anda bisa bayangkan dia jualan jajanan kecil, kalau di Indonesia itu kayak jualan apa namanya, makanan-makanan ciri khas gitu. Saya tanya dong, karena kan saya ngajar ya, dan saya pengen membuktikan bahwa orang Rusia ini orang yang scientist type. Kamu tuh latar belakang pendidikannya apa? Background edukasinya apa? You know apa yang dia katakan? Dia adalah latar belakang teknik penerbangan ya, S2 teknik penerbangan. Dan selama saya di Turki, saya menemukan 3 orang Rusia dan tidak ada satupun yang sekolahnya adalah manajemen atau bisnis. Lalu saya kepo tanya, di salah satu dari 3 yang saya temui, ada satu yang dari nuklir, ada satu dari kimia murni gitu. Jadi dari scientific banget gitu sekolahnya. Saya tanya, kok nggak sekolah manajemen? Kan finally kan kamu jadi pebisnis gitu ya. Ada yang buka bisnis apa namanya, rumah makan gitu ya. Nah, dia bilang manajemen itu bukan sekolah yang resmi bagi mereka. Jadi kayak hobi aja, kayak iseng-iseng berhadiah. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di sini kan manajemen kita benar-benar jadi kayak modul yang official gitu ya. Saya nggak pengen sekolah manajemen itu mah bisa saya pelajarin dan bisa saya terapkan kayak gitu ya. Jadi
ini yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat concern terhadap edukasi, dan most of them itu edukasinya adalah yang nuansanya itu lebih ke alam, scientific, nuklir yang kayak gitu. Bagi mereka yang social scientific gitu tuh, social knowledge ya, itu it's not a kind of yang harus serius dipelajari. Tapi sejak akhirnya mereka masuk ke Rusia ya, salah satu negaranya, mereka mulai berubah paradigma. Jadi ini yang ciri khas. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia, kita ambil satu kota kecil, kenapa dibilang Jogja itu menjadi kota pelajar? Karena penduduk di Jogja itu lebih eager untuk belajar, gitu ya. Belajar atau kepo untuk increase into their knowledge. Jadi kita bisa tahu ya dari satu negara itu mereka orangnya lebih educated atau enggak dari lebih homogen enggak edukasinya. Kalau edukasi di sana lebih homogen, ya artinya most of the citizen, warga negaranya itu rata-rata sudah S1, nggak ada lagi yang SD atau nggak ada lagi yang buta huruf, itu berarti country udah lebih concern terhadap edukasi. Nah, jadi kalau Anda lihat misalnya di satu negara banyak yang maaf buta huruf atau tidak sekolah, itu menunjukkan bahwa country belum fully concern terhadap edukasi. Nah, kemudian social institution. Nah, ini juga ada related dengan edukasi juga. Social institution itu relatif misalnya memberikan lebih ke arah peran-peran yang nilai social value lebih bagus social institutionnya. Kalau misalnya suatu negara itu banyak social institutionnya, artinya keinginan mereka untuk meningkatkan taraf hidup dalam suatu negara tersebut, pemerintahan tersebut itu sangat bagus. Ya, nanti kita akan ada di sesi berikutnya ya, bagaimana suatu negara itu dia mengutilisasi orang-orang yang udah retired dengan membuka apa? Membuka yang namanya NGO, dan orang-orang ini dipergunakan dan masih bisa diberikan pendapatan yang benar-benar layak gitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia social institution-nya cukup banyak nggak? Compare to like Singapura ya kurang ya. Nah, tapi kalau misalnya Amerika social institution-nya bagus ya, bahkan sudah banyak yang skalanya adalah worldwide atau international scale. Jadi kalau Anda lihat misalnya kayak WWF ya, untuk worldwide life gitu ya, nah itu dia udah berskala dunia dan dia sudah masuk ke masing-masing negara. Atau misalnya ada Go Green Community ya, yang lebih ke friendly environment atau memikirkan untuk gimana bumi ini lebih bagus gitu ya, lebih ramah gitu. Itu biasanya di-manage oleh most of negara-negara yang maju. Nah, jadi dari elemen-elemen culture ini kita juga bisa melihat seberapa majunya suatu country, ya. Lalu apa sih peranan salah satu dari culture itu adalah tadi bahasa. Kita ambil contoh yang paling gampang itu memang di international marketing adalah bahasa, ya. Nah, bahasa itu memang menjadi alat untuk berkomunikasi ya. Kalau di international marketing salah satu adalah bisa kita menggather atau mengumpulkan informasi dan evaluasi, dan kita bisa berinteraksi dengan community ya. Dan tentu saja selain dari meningkatkan akses ke community, kalau seseorang mempunyai capability untuk berbahasa, misalnya menggunakan lebih dari satu bahasa, tentu ini juga bisa berdampak terhadap
komunikasi yang baik antar company. Nah, lalu kita lihat bahwa sebenarnya bahasa ini menjadi sangat penting kalau misalnya kita berinteraksi dengan banyak lintas budaya. Jadi misalnya jangan takut, misalnya gini Bu, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. So what kalau nggak bisa kerja? Enggak juga ya. Tapi memang kalau misalnya Anda diwajibkan untuk banyak activity yang berinteraksi dengan orang lain gitu, memang language ini harus kita increase supaya kita punya ability untuk berkomunikasi ya. Karena apa? Karena kemampuan yang meningkat, yang bagus pada bahasa ya, itu juga berdampak terhadap operation di dalam bisnis. Tapi bukan berarti Anda nggak bisa kerja. Jadi misalnya di dalam tim saya itu ada tadinya benar-benar sangat basic lah komunikasi Inggrisnya gitu ya. Tapi sejalan dengan waktu kan ada pepatah mengatakan kalau kita practice, finally kita bisa lah. Dari cuma tahu 100 kosakata, jadi bisa 1000 dan lama-lama kita terbiasa mendengar ya, dan kita tahu apa maksudnya dan finally kita bisa berkomunikasi. Sama mungkin seperti Anda baru lahir ya, Anda juga nggak ngerti itu, tapi karena berulang-ulang didengar, finally bisa bagus gitu ya. Nah, kita lihat ya contoh video ini bahwa bahasa itu menunjukkan sebagai bagian dari culture. Oke ya, saya stop share dulu. Saya buka videonya. Bentar ya. Linguistic diversity is under threat. More than half of the 7,000 languages spoken in the world may die out over the next few generations. This loss not only erodes individual communities and cultures, but more broadly, the very makeup of our societies. From the moment that the human being was capable of sharing their feelings, everything changed. We see today most of these languages disappearing. We have one bridge left, and this bridge is called culture. Nigeria is a big territory and it has 36 states. And out of those 36 states, you have about 515 spoken languages. Out of those 515, 8 are already extant. We focus on multilingualism as a way to preserve our valuable linguistic inheritance. If languages do not exist, the cultures disappear. For indigenous peoples in Ecuador, it's really important that our identity would be recognized, and part of our identity is the language that we speak. Ecuador Mamayaktamanda Mikani, Quichua Shimidami Riman. I would like to say to indigenous children and youth that it's important that we reinforce and speak our languages, because that is a tool that will help us to understand each other. In 1999, UNESCO proclaimed the 21st of February to be the International Day for Mother Tongue. And every year that date serves as a platform for events and celebrations to raise awareness about the importance of linguistic and cultural diversity. Children
who start off learning to read and write in their mother tongue do better in school. Literacy programs in mother languages bring learners the self-confidence they need to participate in their communities and make informed choices. كبرت ببيروت لبنان. بالمدرسة تعلمنا العربي والإنجليزي والفرنساوي من الصفوف الابتدائية. التلفزيون والجرايد والإعلانات والموسيقى بيكونوا بهالثلاث لغات. To me and people younger than me, language is the key to communication, opportunities, and cross-cultural understanding. 利用现代化科学技术，世界上每个角落的人们都连接在了一起。我们所生活的时代已经变得全球化。When you look at the web technology and internet technology, the fastest growing space in communication is the cyberspace. Cuando vemos las curvas que nos muestran la diversidad lingüística por un lado y la cantidad de internautas por el otro, vemos que, por ejemplo, en Europa tenemos una baja diversidad lingüística y sin embargo tenemos una gran cantidad de internautas, lo mismo en América del Norte y lo mismo en lo que llamaríamos el Asia desarrollada. Se supone que hay actualmente unas 60 lenguas aproximadamente que están bastante bien representadas, el resto está muy mal representado. El hindi es una de las lenguas más numerosas del mundo. No olvidemos que el Kiswahili es una lengua con unos 30 millones de locutores, sin embargo están casi ausentes del ciberespacio. В области образования и в киберпространстве используется менее четверти всех языков мира. Именно поэтому мы должны помогать государствам-членам одновременно сохранять языковое разнообразие и поощрять развитие многоязычия. Speak 3 languages and I understand 2 more. I speak English, Dutch, and Urdu, and I'm learning French and Spanish. I speak Chinese and English. My language is Quechua, so I am a Quechua. Knowing languages is so important for our generation. We travel and we meet new people, we're researching and communicating on the internet, we're living in multicultural societies, and most of all, we are the future workforce. Anticiper l'avenir, c'est d'abord préserver ce qui doit l'être, et notamment la diversité culturelle et linguistique, afin que les citoyens, les peuples et les nations puissent conserver leur patrimoine, leurs repères, leur génie propre. As a writer, I know the importance of a language. Let's fight to keep these languages alive. Oke. Nah, saya sengaja ambil dari ini kan sebenarnya dari UNESCO ya. Kenapa bahasa ini menjadi one of the most important in the culture gitu ya. Mungkin kita tuh rata-rata bisa tahu lebih dari satu bahasa ya selain bahasa daerah ya. Saya mau tanya nih Pak Alvin, bisa tahu berapa bahasa? Bahasa Indonesia udah pasti. Bahasa 3, Bu. 3, oke. Apa aja? Indonesia? Daerah 1, nasional 2. Inggris sama Indonesia. Oke, nah 3 ya. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa jangan pernah malu dengan mother language-nya, bahasa Indonesia gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita gini, aduh nggak enak nih, jadi nggak mau ngomong gitu ya. Padahal kan tadi ada juga yang cuma bisa dengan satu bahasa. Tapi di sisi lain bukan berarti kalau gitu nggak usah tahu malu, enggak. You have to increase your language capacity lah atau ability gitu ya. Nah walaupun nggak harus kalau saya bilang itu native ya, tapi paling nggak ngerti. Nah seperti itu. Nah karena kalau kita lihat tadi warga negara Beirut, dia tuh tahu berapa bahasa? 3. Dan itu diajarkan dari kecil ya orang Beirut tadi. Arabic,
kemudian English dan French gitu ya. Kemudian ada yang bisa Chinese, English dan Spanish gitu. Nah, kalau di tempat saya bekerja itu kalau kita ada worldwide meeting itu ada interpreter sebenarnya. Dan interpreter itu untuk members yang multi language ya, dan disediakan. Jadi nggak usah pernah takut juga kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggris, nanti kalau di Zoom itu ada klik nanti interpretation, nanti Anda klik yang bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya kalau meeting sesama employee staff itu kita tidak di provide interpreter. Tapi ada satu kondisi di mana kalau misalnya staf kita itu hanya bisa bahasa Spanyol. Nah, itu diperbolehkan. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja, itu ada 2 bahasa resmi, Spanish dan English. Jadi kalau dia tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Spanyol, itu nanti saya akan klik interpreters untuk convert ke bahasa Inggris. Nah, itu yang dilakukan di perusahaan tempat saya bekerja. Ada juga di beberapa perusahaan multinasional yang mewajibkan stafnya itu bisa bahasa Mandarin dan English. Nah, ini satu hal juga yang membuat si bahasa ini menjadi sometimes menjadi penting, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ya, gimana caranya untuk mempelajari bahasa, yaitu berinteraksi, ya, selain dengan kursus lah atau apa. Nah, survei membuktikan kalau Anda mau belajar bahasa, mestinya sih dari kecil katanya. Dan jenis kelamin perempuan itu lebih gampang untuk belajar bahasa. Nah, itu hasil survei katanya. Lalu setua Anda bisa nggak? Bisa ya. Jadi Anda exercise, cari teman-teman korespondens yang bisa untuk Anda bisa tukar-menukar dari sisi bahasa. Saya misalnya paling senang tuh teman-teman di sosmed saya kalau cross country. Biasanya tuh yang paling sering temenan gitu orang-orang dari UK gitu ya, kemudian orang-orang dari Jerman gitu. Jadi saya 1-2 bisa tahu ya. Jadi secara niat tuh ya, secara niat saya memang pengen untuk elaborate, kepoin seberapa enaknya bisa tahu lintas budaya atau lebih spesifik adalah bahasa mereka. Nah, saya lanjutkan ke modul berikutnya ya. Tadi kita udah ngomong mengenai culture. Lalu terkait dengan agama, jadi kita udah ngomong bagaimana agama is part of culture. Nah, di sini yang terekspos adalah 5, tapi mungkin ada agama lain ya seiring dengan perkembangan aliran ya. Jadi bisa aja mereka misalnya kayak Mongolian type itu mereka kadang-kadang mengatakan itu seperti satu agama juga. Nah, ini yang kita tuh nggak boleh merasa, nggak boleh berteman dengan yang bukan Buddhis misalnya. Nah, di sini yang dikatakan agama adalah budaya ya. Jadi kalau Anda merasa kalau misalnya agama itu menjadi belief, itu beda. Itu related dengan spiritual level. Saya tuh lebih suka mengatakan jangan berbicara mengenai agama, tapi berbicara mengenai level of your spiritualnya itu seperti apa. Itu yang menunjukkan Anda itu manusia yang punya satu value atau enggak gitu ya. Nah, jadi ini adalah dominant religion yang ada di across country. Nah, lalu tadi yang saya katakan mengenai values and attitude, tadi saya udah katakan, misalnya nih kalau kita mau ambil secara country spesifik ciri khasnya ya, kalau Anda ngomong mengenai culture values dari Amerika
Amerika itu kan salah satu yang menjadi pepatahnya adalah time is money, misalnya, ya. Nah, kemudian mereka itu lebih mengutamakan adalah individual performance. Karena dimensi dari orang Amerika itu adalah kinerja secara personal lebih bagus daripada as a team. Nah, kemudian kalau kita lihat juga values dari Amerika, itu adalah mereka itu sangat punya apresiasi kalau orang punya komitmen. Saya misalnya punya, karena di tim saya itu kita ada community dengan advisory board, para penasihat nutrisi, ya. Salah satu tim kami itu adalah lecture di University of California, dan dia tuh sangat-sangat komit banget. Jadi kalau saya bilang namanya Dr. Hiber gitu ya, Dr. Hiber bisa nggak nanti recording, karena sekarang nuansanya harus everything has to be record, ya. Nah, nanti tanggal 2 Juni kamu recording. Itu saya, karena tanggal 1 kemarin misalnya libur, dia tuh remind saya loh, Elfrida, kamu udah ada belum materinya? Saya di tanggal 2 harus recording. Saya kasih lah di tanggal 2, dan at the time, itu malam, mungkin di mereka masih ini ya, karena time difference-nya kan 12-an jam gitu. Itu udah langsung within 2 hours materi itu dia kasih. Jadi komitmen mereka itu very good ya. Dan kalau mereka komit, biasanya kita harus honor, harus hargain. Nah, beda dengan Indonesia, kadang-kadang kita ada bargaining di sana. Nah, ini adalah beberapa culture-nya dari US. Kalau di Indonesia, apa sih culture yang paling kelihatan? Senyum, ya, bersyukur, ya, udah sakit-sakitan, untung masih sakit-sakitan, katanya ya. Misalnya maaf ya, kecelakaan, kakinya patah, untung kakinya aja masih patah. Gitu ya, jadi untung-untungnya banyak, tapi the good point-nya adalah lebih gratitude-nya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi you can choose mana yang mau dipilih. Ya saya sih pilih nggak ada hal-hal yang seperti itu ya. Nah, lalu tadi manners ya, tadi saya udah katakan bagaimana manners itu berdampak terhadap the ways of thinking juga. Kemudian salah satu yang paling sering nih, save face ya, menyelamatkan muka orang. Jadi nggak boleh ngomong belak-belakan, walaupun kita tahu itu salah, kita nggak boleh langsung nyalahin orang tersebut. Nah kayak gitu ya. Kemudian gimana caranya memberi apresiasi kepada partner kita ya. Nah, kemudian tadi material elemen udah kita pelajarin, estetik udah kita pelajarin, terus education udah, social inclusion. Nah, saya mau masuk ke cross culture. Ini menjadi cukup menarik ya. Kenapa? Karena ternyata budaya yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain itu membuat attitude yang agak berbeda juga. Misalnya nih, kalau kita lihat tipikal dari East ini gimana? East ini lebih high culture. China, Korea, Jepang, Indonesia itu high culture. Kalau kita mau lihat Amerika, Spanyol, kemudian Kanada, ya Jerman itu lebih low culture. Apa sih high culture dan low culture? Kalau high context culture itu mereka itu harus lebih official, lebih resmi. Jadi message-nya itu lebih kontekstual, gitu ya. Apa-apa harus ada aturannya. Kalau low context itu lebih ke arah yang written or spoken words. Jadi kalau Anda lihat di sini, ciri khasnya adalah kalau yang high context ini adalah dia merasa harus yang dianggap sebagai orang-orang yang lebih fokus terhadap
what is not being said can carry more meaning than what is said. Jadi yang tidak dikatakan, seolah-olah kita merasa tahu isi hatinya. Merasa kita mampu menebak, kayak kayak misalnya Anda punya dosen pembimbing, wajahnya lagi not in a good mood, lalu Anda nggak jadi bimbingan. Itu orang-orang yang high context. Tapi kalau yang low context, yang lebih casual, lebih merasa bahwa sometimes gentleman agreement udah dianggap sebagai suatu kesepakatan. Gitu ya. Jadi lebih eksplisit orangnya. Kalau yang high context lebih implisit. Kemudian kalau low context lebih individual. Kalau yang high context lebih teamwork atau group development. Kita udah tahu tadi negara-negara yang menganut paham high context dan negara yang low context. Most of American itu lebih low context, lebih casual, lebih demonstratif, lebih to the point. Kalau Indonesia, ya Jepang, dia lebih banyak nahan. Jadi kita harus tahu nih dia ini lagi apa sih, marah atau enggak. Kalau di saya itu di International Management saya bilang kinesiknya, gayanya kita harus tahu. Kalau dia lemes, kayaknya kita langsung mikir jangan-jangan dia lagi sakit, padahal bukan. Mungkin dia dalam quiet time, lagi masa tidak pengen ngomong. Tapi kita udah langsung punya 1, 2, 3 statement terkait dengan dia diam aja. Itu yang disebut high context. Tapi kalau low context ini, kalau saya ngobrol dengan teman-teman di Amerika lagi Zoom, itu nanti dia bisa bilang gini, Alfreda, I love you gitu ya. You really did a good job. Kalau saya nggak biasa kan saya pikir gila ya orang ini ya baru ketemu kok udah cinta sama saya gitu. Padahal sebenarnya karena dia sangat senang ya karena dengan hasil kerja kita, dia tuh gampang sekali. Jangan pernah merasa percaya bahwa I love you-nya dia tuh I love you original yang seperti dalam quote and quote ya dirasakan orang lagi pacaran. Itu biasa banget mereka ngomong itu. Jadi kalau ngomong di dalam meeting gitu dan dia happy banget dengan kinerja kita, darling, you are so good, excellent, itu kata-kata yang sangat-sangat high value bagi orang Indonesia ya dalam quote and quote. Itu tuh semuanya dikeluarkan di dalam meeting. Itu menunjukkan dia sangat apresiasi dengan kinerja kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang nggak paham? Jelas, Bu. Jelas, oke. Senang ya kalau jelas ya. Kita masuk ke negara ini. Ya, jadi tadi kita udah tahu mana yang typical explicit, mana yang implicit. Ya. Nah, ini yang implicit, ini yang explicit. Lalu kita masuk ke dimensi dari budaya ya menurut Hofstede. Hofstede ini adalah seorang profesor yang dosen juga yang mengamati dimensi budaya. Menurut Hofstede ya dimensi budaya itu terbagi atas satu adalah power distance. Power distance itu adalah rentang kekuasaan. Kalau misalnya ini saya coba ambil analogi ya, misalnya Alvin dengan parentnya, dengan orang tuanya ini harus fully respect, sungkanan. Means that the power distance between Alvin dan orang tuanya itu adalah jauh. Takut. Jadi the degree of inequality among people itu dilihat. Kalau inequality, ketidaksamaannya tinggi, itu power distance-nya tinggi.
Tapi kalau casual, orang tuanya kayak teman ya, kalau ada pendapat itu sangat demokratik, itu power distance-nya rendah. Yang kedua adalah uncertainty avoidance. Avoidance itu penghindaran, uncertainty itu ketidakpastian. Di negara yang penghindaran ketidakpastiannya tinggi, itu adalah negara yang relatif instabil. Uncertainty avoidance yang ketidakpastiannya rendah, let's say seperti Singapura. Saya pernah pulang meeting dari hotel, kemudian menuju ke hotel saya, karena kita tidak meeting di hotel yang sama dengan kita stay, dan saya lupa banget bawa dompet. Karena waktu pergi berangkat itu bareng-bareng sama teman dan saya nggak bayar taksinya. Kemudian pulang saya tidak bareng sama teman saya dan saya harus bayar taksinya. Ya walaupun dengan kredit card. Tapi tengah malam itu saya nggak takut. Padahal saya lupa-lupa ingat tuh jalan menuju ke hotel. Saya cuma bilang hotel, let's say Hotel Ibis. Di Singapura kan Hotel Ibis banyak. Ya. Lalu yang mana katanya gitu kan? Yang ini udah sampai, ya ampun saya itu ketinggalan dompet. Maksudnya kan dia bisa nunggu, tapi dia bilang it's okay ya, kamu nanti kasih tahu aja nomornya, nanti saya bisa charge. Keren kan? Atau nanti saya bisa charge dengan masukkan PIN. Itu kasus pertama. Kasus kedua di Singapura juga nih, saya karena in a hurry itu kelupaan gitu ya, karena terlalu pagi berangkat, saya harus move dari Singapura ke waktu itu ke LA, jadi ada interval waktu di mana saya harus nginap gitu, jadi transit lah ya, tapi transitnya pakai nginap dan buru-buru saya ketinggalan handphone. Saya baru tahu ketika saya mau masukkan luggage saya, kemudian saya cek, aduh handphone. Anda tahu nggak, supir taksinya ya itu bisa aja kan ambil handphone saya ya, tapi teman saya miss call ke nomor itu dan dia angkat, dia bilang kamu ke tempat yang semula, walaupun supir taksinya agak kesel juga ya, ke tempat semula tadi saya drop, saya akan antar handphone kamu. Dan saya bilang saya mau kasih tips, dia nggak mau. Ketiga ya, ini yang bagus ya, di beberapa negara. Ketiga itu saya di Dubai, jadi kita transit dari Indonesia, kemudian Dubai, kemudian LA, karena beberapa kali kita ada meeting di LA ya. Nah, di Dubai itu ketinggalan dompet, laptop. Karena kalau bisnis kelas, kalau lebih dari 8 jam tuh ada kebijakan di kita bisnis kelas, terus kita ada tempat lah lounge gitu, ketinggalan, udah beres-beres ketinggalan, dan itu bisa dikirim loh ke RI. Artinya uncertainty avoidance-nya tuh rendah, very safe di negara tersebut. Saya tidak bilang di Indonesia tidak safe, tapi Anda pasti pakai doa dan puasa. Kalau ketinggalan, misalnya laptop di airport, gitu ya, gini ya Tuhan. Atau Anda ditelepon oleh teman, gimana laptopnya Alvin? Kamu doain ya semoga laptop saya balik, gitu kan? Nah, saya sih ya mudah-mudahan tidak pernah ketinggalan di Indonesia, tapi di beberapa country itu pernah ada seperti entah saya, entah teman saya. Tapi so far kita mendapatkan return atau apa namanya loss and found-nya itu benar-benar seperti yang kita mau. Keren ya? Nah, jadi uncertainty avoidance yang semakin rendah itu berarti menunjukkan country-nya semakin aman. Kalau uncertainty avoidance yang semakin tinggi, means that Anda harus hati-hati di sana. Negara mana sih yang agak challenge? Salah satunya adalah Meksiko, Brazil, itu tidak aman. Ya, jadi Anda harus to be very taking care di negara tersebut. Nah,
Lalu kita lihat yang berikutnya adalah dimensi dari individualism. Lawannya sebenarnya community. Nah, ada negara-negara yang individualismnya itu is very high. Bukan artinya egois ya, tapi mereka itu merasa bisa bekerja sendiri instead of having kerja di dalam teamwork atau grup. Negara mana sih yang individualismnya cukup tinggi? Itu Amerika, Eropa, itu merasa lebih happy kalau mereka kerja secara personal dibandingkan as a team seperti layaknya Jepang atau Indonesia. Kalau Anda mau lihat Jepang itu apapun dia harus as a teamwork. Dia nggak mau melakukan decision personal walaupun dia tahu dan case itu sering terjadi. Nah, kalau di Amerika, apalagi empiricalnya mereka udah tahu how to take action or decision, mereka bisa melakukan itu secara individual. Berikutnya, dimensi daripada Hofstede adalah masculinity. Masculinity itu bukan artinya dia jantan banget. Misalnya, oh ini Budia, maskulin gitu, bajunya pakai kemeja terus. It's not like that. Maskulin itu adalah orang yang very competitive, drivernya tinggi. Jadi dia lebih memikirkan kinerja to be the best compared to others. Orang yang maskulinnya tinggi itu biasanya dia achievement conscious, lebih memikirkan ada kinerja pencapaian, lebih asertif, lebih pengen sukses. Lawannya apa? Female. Bukan berarti misalnya Pak Alvin ini orangnya sangat cinta terhadap hewan, terus perempuanan is not like that. Bukan artinya feminin atau female itu menunjukkan dia lebih perempuan, enggak. Tapi female itu orang yang nilai taking care-nya tinggi, nilai solidarity-nya tinggi, dan dia adalah orang yang lebih memikirkan quality of life besides yang achievement atau sukses. Nah, survei membuktikan orang-orang yang female-nya lebih tinggi atau feminine-nya lebih tinggi itu umurnya lebih panjang karena dia lebih remote, lebih luas gitu ya. Nah, orang-orang yang maskulin ini yang competitive driver-nya tinggi ya, karena dia biasanya tuh kalau saya bilang itu keinginan ambisiusnya is quite high ya. Nah, ini harus ada temennya nih, partnernya yang femininnya lebih tinggi supaya ada balance di sana. Nah, tapi bukan berarti kalau Anda maskulin terus banget nanti sampai tua maskulin. Enggak. Sometimes you can be changed. Depend on environment yang ada di sekitar kita. Kalau akhirnya kita berada di lingkungan orang-orang yang quality of life, solidarity-nya tinggi dan itu bertahun-tahun, finally bisa terjadi mixture antara maskulin dan female, dan ini menjadi kombinasi yang bagus ya. Jadi ada nuansa female-nya yang masuk di sana selain tadi maskulinnya yang dominan. Kemudian dimensi dari Hofstede adalah long term orientation. Long term orientation itu lebih visioner. Jadi dia lebih memikirkan jauh ke depan, what's the impact, what's the effect. Lawannya adalah short term, dia lebih tactical. Kalau long term itu lebih strategic. Jadi dia akan pikir apapun yang dilakukan hari ini, dia akan mikirkan future impact-nya seperti apa. Lawannya adalah orang yang udah besok ada harinya sendiri. Lusa ada harinya sendiri. Hari ini adalah hari ini, nikmatin aja dulu. Nah, jadi ada beda antara yang punya dimensi culture-nya long term lebih tinggi dengan orang yang dimensi culture-nya short term. Biasanya ya orang-orang yang cenderung misalnya suka terhadap hal-hal yang sifatnya
senang, ya, happiness, itu dia lebih short term fokus. Tapi orang yang misalnya pengennya nanti punya 5, kemudian nanti pengen dapat pencapaian menjadi direktur dengan gaji let's say 1 miliar sebulan, itu biasanya lebih long term orientation. Which one yang the most appropriate depend on your style. Jadi nggak bisa misalnya aku sekarang ini short term mau long term, itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau lingkungan Anda memang short term semua, ya agak sulit, agak challenge untuk Anda berubah menjadi short term. Atau misalnya Anda dilahirkan, sekarang mungkin usia Anda udah di atas 20 tahun, dan Anda berada di lingkungan yang sangat maskulin, yang sangat kompetitif driven. Lalu Anda diminta untuk sangat feminine. Ini menjadi agak challenging, susah ya. Jadi nanti jadi bipolar istilahnya, ya. Oke. Nah, kalau kita merujuk ke country, mana sih yang lebih maskulin misalnya? Mana sih yang lebih feminin? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Mana yang lebih maskulin, mana yang lebih feminin. Nah, kalau misalnya kita lihat nih power distance 0 sampai 100, Indonesia di mana? Di bawah. Berarti lebih power distance-nya lebih di kanan. Artinya power distance Indonesia itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Itu ya. Nah, lalu kita lihat mengenai yang disebut dengan lintas budaya atau cross culture. Kalau misalnya Anda merasa ada challenge ketika berada di satu negara, so what should you do? You have to get yang namanya culture training atau culture course. Kenapa? Nanti Anda bisa mengalami yang namanya shock atau culture shock. Nah, apa saja yang dipelajari ketika Anda masuk di culture training program ini? Anda akan diajari mengenai spesifik dari culture tersebut. Misalnya, apakah orang tersebut harus melakukan yang disebut dengan acara bareng-bareng tea party. Kemudian Anda juga harus belajar mengenai values daripada culture di mana Anda berada. Terus, praktis apa yang dilakukan ketika Anda berada di community itu dan asumsi-asumsi apa. Kemudian terkait dengan diri Anda yang Anda nantinya akan kerja di sana dalam kurun waktu tertentu, Anda juga harus punya yang disebut dengan self-specific. Jadi nggak bisa gini ada nanti aja dipelajari, enggak. Karena ini nanti berkaitan bagaimana Anda berinteraksi dengan teman-teman yang culture-nya tidak sama atau mungkin saja culture gap-nya tinggi. Contohnya, Anda Indonesia bergaul dengan orang Korea. Orang Korea itu sekarang lebih maju dibanding dengan Jepang. Dan mereka sangat-sangat high achievement conscious. Saya punya atasan salah satunya dari Korea. Itu kalau saya email, let's say jam 1 pagi, dia masih jawab loh. Kalau saya jam 1 pagi, mungkin saja saya terbangun, tapi saya nggak pernah jawab. Tapi dengan saya lihat dia orangnya sangat punya niat yang bagus untuk service each other, saya jadi ya udahlah saya jawab lah gitu, walaupun saya jawab pakai gadget saya. Nah ini sometimes ada cross culture ini membuat kita finally bisa beradaptasi atau bisa bertransformasi dengan culture-culture yang kita anggap better atau bisa membangun our self value, gitu ya. Nah kemudian kita lihat berikutnya adalah training terkait dengan mentoring. Bagaimana kita mendapatkan cara untuk bisa beradaptasi dengan budaya setempat di mentoring. Jadi ada teman kita
yang dianggap sebagai mentor, sebagai coach. Kalau one time atau once kita nggak ngerti atau pengen kita perjelas mengenai culture-culture yang menurut kita sangat berbeda dengan culture di negara kita sendiri. Jadi ada pelajarannya itu ya, bagaimana kita berasimilasi dengan culture setempat ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan field experience kalau di dalam suatu lingkungan yang sama sekali beda dengan kita misalnya. Misalnya kalau Prancis itu yang namanya dinner bukan jam 7 atau jam 8 ya. Mereka itu bisa jadi jam 10 malam gitu ya. Nah, jadi modul-modul ini biasanya kita dapatkan ketika kita belajar mengenai budaya di mana kita berada. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Oke, kita masuk kepada to be discussed. Nah, to be discussed ini ya adalah terkait dengan cross culture dari dua negara, di mana satu orang yang dianggap manajemen ditempatkan di satu negara yang benar-benar culture gap-nya tinggi, ya, dan dia merasa ada hal-hal yang menurut dia nggak lazim dan menjadi friksi, menjadi something yang challenging. Nah, do and don'ts related culture ini kita bagi dalam grup, ya. Karena di sini saya lihat wanitanya ada 5, 2, 4, 5, dan quite balance dengan pria, ya. Jadi yang pria melihat nanti mana yang dianggap benar, do, yang wanita mana yang dianggap don'ts. Jadi nanti dari contoh ini yang pria bilang, oh iya ini yang harusnya dilakukan. Yang kelompok wanita mengatakan, ini nggak boleh dilakukan, tapi kasih tahu reason why-nya. Gitu ya. Nah, biar agak-agak agak-agak bervariasi nih ya, nggak pada ngantuk. Udah ada yang ketiduran nggak yang menganggap nih jadi kayak cerita before bobo. Sebentar ya, saya buka ya filmnya. Sebentar. Saya buka dulu, baru saya share ya, sebentar. Ya. It's polite. It's okay. Jack?
Bad luck. ちゃんとヒロコ教えてあげなさいよ。あんたの持ち方には好きがあるよ。What did he say? Oke. Oke ya. Jadi di satu sisi ya kok gini gitu ya. Tapi satu sisi ya kalau kita nggak ini jadi ketawaan gitu ya. Oke. Saya berikan waktu cukup 15 menit untuk discuss. Nanti spokesperson dari pria nanti siapa yang represent, yang wanita siapa. 15 menit dari sekarang ya. Jadi 8:12. Silakan. Saya sengaja tutup kamera biar bisa ngobrol nih antar teman-temannya ya. Kita nggak bikin breakout room aja ya? Cara bikinnya? Mau buat breakout room, nanti saya kasih host. Boleh. Ke host saya kasih, ke hostnya Kak Sera, nanti buat breakout room-nya, karena yang tahu kan ini ya, Sera ya. Siapa dengan siapa? Ayo, silakan. Yang untuk breakout room-nya. Alvin, saya kasih juga jadi co-host ya. Siapa tahu mau buat breakout room sendiri. Berarti Bu, ini yang dibagi perempuan dan laki-laki ya? Atau dibagi yang berdua-berdua itu? Yang perempuan dan laki-laki aja, karena ini kan session di dalam kelas sementara. Nanti yang berdua-berdua. Mbak Dia, cara buat breakout room gimana ya? Nggak apa-apa kok kalau di sini saling komunikasi, ya. It's okay lah, orang biar denger juga sama cowoknya. Karena cuma 12 orang. 11 saya. Ayo silakan ya. Saya nggak dengar kok. Atau Bu, usul Bu atau enggak semasing-masing, misalnya dari pria ada yang menyampaikan, terus nanti bergantian aja gitu Bu. Boleh, tapi nggak terjadi komunikasi, interaksi antara itu. Jadi, kenapa saya kasih 15 menit supaya ada waktu untuk Anda untuk explore juga dari internet. Benar nggak ini budayanya? Gitu, ya. Jadi ada waktu untuk kepoin. Iya. Ya, silakan. Jadi langsung aja kali ya. Mungkin pendapat masing-masing aja. Mungkin dari aku ya. Kalau dari video tadi sih menurutku yang sumpit dicolok ke mangkok itu nggak boleh ya. Itu kalau di Jepang sebagai tradisi kematian. Biasanya ditusuk langsung ke mangkok. Terus kalau di Jepang memang kalau makan yang kayak mie ada kuahnya itu memang harus berbunyi. Itu menandakan kenikmatan rasa dari mie-nya itu. Itu aja sih mungkin. Bukannya cowok itu yang boleh ya, cewek yang tidak boleh ya? Oh iya, sorry kebalik ya. Mungkin yang boleh ya. Yang boleh ya berarti yang makan mie dengan suara, kemudian itu aja kayaknya, makan mie dengan suara. Itu aja dari saya. Jadi bagaimana Bu
Kita diskusi dulu atau bagaimana, Bu? Ya, diskusi. Jadi nanti 8:12 atau 8:15 nanti presentasi. Boleh pakai key points di PowerPoint atau boleh langsung lisan. Gitu ya. Karena kan ada nilainya. Ada nilainya Ya, kan itu. ya. Ya, silakan. Oke, Bu. Tapi kalau dilihat dari cara nyeruputnya orang Barat, itu tadi terlalu berlebihan nggak sih Pak Faldi? Jadi kayak tadi keluarga itu halo, nggak disuarain. Ya, ada. Oh iya ada. Suaranya. Iya, jadi kayak nggak ada batasan budaya, etika gitu. Harusnya cara nyeruput yang benar seperti apa? Atau mungkin lebih ke arah supaya diterima di lingkungannya atau di sekelilingnya, dia kan mencoba kan ya dengan ya namanya kan newbie. Jadi cara nyeruputnya agak lebay kali ya, seperti gitu. Menurut saya sih. Namanya juga pertama kali nyeruput. Teruskan, nih. Ini ibunya kan kasih kita kesempatan jam 8:12 ya, atau enggak kita semua mute dulu. Kalau yang cewek ini kita udah WA call, sesama WA call. Nah, mungkin yang cowok juga bisa menggabungkannya dengan cara seperti itu. Setelah itu nanti jam 8:12 biar kita bisa sama-sama presentasiin gitu. Iya deh, pakai WA call masing-masing aja ya. Iya, betul. Boleh. WA call masing-masing Gimana yang cowok mungkin bisa WA call seperti yang kayak grup cewek. Nah, nanti kita baru bahas sama-sama gitu. Supaya nggak saling memberikan pendapat juga. Halo? Iya deh. Halo? Ya, lanjut. Yang call siapa nih? Ini kurang siapa sih? Mau di-add-in nggak?
Oke. Udah siap? Apa perlu ada time dikit lagi sampai 3 menit 20.15? Udah siap? Ready? Grup berapa dulu nih? Yang wanita dulu apa yang lelaki dulu? Perempuan dulu apa pria dulu? Bu, saya mau mewakili grup cowok, Bu. Yuk, silakan. Saya udah diskusi, Bu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Bu. Kalau saya bilang. Ini ada perbedaan budaya aja antara yang timur sama barat. Kalau yang dari cowok itu kan dari bule. Biasanya kan kalau di bule itu biasanya kan makan spaghetti, Bu. Itu kan ada sumpit. Biasanya makan itu digulung dulu, Bu. Nggak usah dimakan. Kalau di timur kan makan mie diseruput. Nah, cuman kan bule itu lihatnya kok seruputnya kenceng ya. Berarti kan berarti menurut dia gue coba ngikutin caranya lu, cuman gue seruputnya kencang atau pelan kan nggak ada batasannya, Bu. Mereka pikir itu, tapi tidak sengaja itu malah menyinggung dari yang tuan rumah gitu loh, Bu. Dan kalau saya telaah pula dari kasus ini, kita harus tahu siapa responden kita. Kedua, kultur dari responden kita ini seperti apa, Bu. Dan ketiga ini kita harus tahu batasan dari responden kita seperti apa. Contoh seruputnya ini kan kalau yang bule itu terakhir kan terlalu kenceng, Bu. Jadinya malah tersinggung. Itu aja. Jadi kan ini hanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang sana juga yang tuan rumah harus juga tahu bahwa orang ini kan tamu, Bu. Juga tidak tahu ini kulturnya. Tapi balik lagi ya tinggal saling-saling toleransinya seperti apa. Itu sih dari grup kita, Bu. Mohon pencerahan atau ada keliru. Oke, terima kasih. Hanya itu aja ya yang don'ts-nya ya. Yang laki ini don'ts ya. Kalau kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih, Bu. Tapi assignment-nya don'ts, iya kan? Do Pak, do Bu. Oke, do. Oke. Sekarang yang do. Tapi lelaki nggak ada yang salah. Ini udah sepakat teman-teman lelaki? Udah satu kata? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang yang don'ts, do not from perempuan. Silakan, siapa jadi spokesperson-nya? Oke, boleh di slideshow? Jun, saya atau kamu? Mbak Dia aja dulu, nggak apa-apa. Oke, nanti teman-teman yang lain kalau ada yang kurang ditambahkan ya. Siap. Oke. Baik, kalau untuk dari kelompok don'ts, kita menyimpulkan ada 6 yang menurut kita tidak sesuai dengan budaya yang ada di Jepang. Yang pertama, duduk. Cara duduknya, kalau untuk bagi orang Amerika, karena lututnya panjang, jadi mungkin dia tidak bisa masuk ke bawah meja ya. Tapi kalau dari budaya Jepang, cara mereka duduk di atas lutut atau bersila. Jadi cara duduk yang salah, menurut kita juga itu menyalahi budaya yang ada di Jepang. Yang kedua, cara pegang sumpitnya. Dia cara memegang sumpitnya dengan cara seperti ini, sedangkan harusnya seperti ini. Jadi menurut kita itu juga salah, menyalahi budaya yang ada di Jepang. Yang ketiga, cara slurping dari makan mie-nya itu yang terlalu berlebihan. Menurut budaya yang ada di Jepang, ketika mereka memakan ramen atau mie dengan cara diseruput sampai berbunyi, tapi tidak
tidak berlebihan. Tapi yang dilakukan oleh orang Amerika tersebut adalah dia menyeruput mie-nya tapi dengan cara yang berlebihan. Jadi itu menurut kita juga salah. Yang keempat, saat teman perempuannya ingin mengisi sake atau air, teman laki-laki pikir itu seperti sedang toast atau bersulang, jadi diangkat juga cangkirnya, lalu itu aja tadi ya, Yun ya, teman-teman. Firda, yang nomor 4 tadi. Kalau orang Jepang itu menghargai senior level. Ya. Menghargai level yang orang tua, jadi dituangnya ke orang tua dulu. Ya. Ada lagi? Saat mau dituangin sama yang teman perempuannya ke gelas teman laki-lakinya, dia malah ambil sendiri, terus ngetosin yang gedenya itu sama teman perempuannya, baru di refill ke cangkir dia sendiri. Tadi juga sempat yang orang baratnya pada saat selesai minum dia ngucap Iya. Itu kurang tepat. Ya, setelah minum mengucap itu juga kita pikir salah. Lalu yang kelima, menyolok sumpit di atas makanan, itu juga dianggap salah karena dianggap bad luck atau menyumpahi orang di depannya meninggal. Itu juga salah. Lalu yang terakhir, mangkuk yang dipegang mendekati mulut. Sedangkan orang Amerikanya makan mangkuknya itu ditaruh di atas meja. Jadi mukanya atau mulutnya yang ke bawah seperti itu. Itu juga menurut kita salah. Ada lagi yang kurang nggak, teman-teman? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kayaknya udah cukup. Cukup ya. Baik, itu aja Bu dari kelompok. Ya, terima kasih ya. Ini kelompok perempuan dan pria ini ya sama-sama ini ya berusaha untuk kepoin ya. Jadi ini ceritanya adalah seorang, kita anggap aja Mr. Bass ini adalah let's say orang UK lah atau orang Amerika, pokoknya entah itu agent dari American atau European. Lalu dia ditempatkan, anggap saja ini adalah CEO bank ya, let's say dari Citibank lah, kan gampang ya, lebih mengingatkan. Ditempatkan di Jepang. Nah, seorang CEO ya, supaya Anda tahu, kalau dia ditempatkan di satu negara, he has to learn about the culture. Jadi kita nggak bisa bilang, dia kan orang baru gitu. Kenapa? Karena nanti dia akan berinteraksi entah itu dengan community sekitarnya, entah itu dengan nasabahnya. Itu sebabnya menjadi satu as a must, kayak quote in quote mandatory untuk belajar budaya setempat. Nah, saya juga ketika misalnya berada di dalam satu meeting, which is itu is not my country, walaupun cuma meeting, let's say cuma 2 minggu, kita tuh di-encourage untuk belajar mengenai budaya setempat. Misalnya waktu saya meeting di Vietnam, saya tuh diminta untuk explore culture Vietnam. Kenapa? Karena saya merepresent one of the employee dari company saya yang harus polite dan taat pada aturan setempat. Nah, misalnya nih ya, suatu kali saya ke Thailand. Di Thailand itu most of the taxi driver itu tuh lebih bisa bahasa dengan tulisan cacing. Jadi kalau kita kasih misalnya, saya nginapnya di Mandarin Hotel misalnya, atau di Hyatt, itu kalau saya pakai tulisan biasa, itu ada loh supir taksi yang nggak tahu, yang tahunya itu kayak tulisan, tahu ya, tulisan Jawa kuno gitu. Nah, jadi saya tuh selalu bawa kopian itu dan saya kasih supaya dia well understood. Kenapa? Karena kita harus tahu di mana kita berada. Apalagi dia ini adalah seorang eksekutif yang di-assign
Biasanya kalau eksekutif itu di-assign di dalam satu negara paling cepat tuh setahun, biasanya kontraknya adalah 3 tahun. Jadi one day, misalnya Pak Leo ini di-assign ke Vietnam, kemudian diundang makan sama orang Vietnam, terus salah-salah, nah itu biasanya nanti akan di-feedback sama atasannya, kok kamu nggak belajar budaya sih? Nah, boleh nggak kita kasih permisi? Artinya udahlah dia orang baru boleh, tapi is 1 or 2 times. Nah terkait dengan Mr. Baseball Mr. Baseball lah kita bilang, dan dia bertamu ke keluarga Jepang. Artinya ya si bapak orang Amerika ini atau si bapak orang Eropa ini, Inggris misalnya, udah tanya dulu, apalagi di dalam suatu ruangan di mana tidak ada kursinya. Nah, dia harus tahu cara duduknya, ya seperti apa. Salah satu yang yang benar adalah dia mau duduk di bawah. Mestinya kan dia bilang, aku nggak mau duduk di bawah, aku mau duduk di kursi. Artinya kan sebenarnya dia tahu, gitu ya. Nah, kemudian dia sendiri nih dibandingkan dengan beberapa orang Jepang, justru mayoritas. Mestinya kan dia tanya, am I doing the right things? Benar nggak ini saya melakukan hal yang benar? Bukannya karena dia CEO atau dia level of titlingnya, positionnya lebih tinggi, terus dia merasa everything adalah menurut cara dia. Enggak. Ya, kalau saya di posisi itu, saya pasti akan langsung di feedback, langsung ke dalam quote and quote agak sedikit keras tegurannya, kok kamu itu diundang. Kalau diundang itu artinya diajak ke dalam satu community yang si orang yang undang tuh pengen kasih tahu ini loh community kita. Kalau orang yang nggak tahu, misalnya orang itu adalah tadi Pak Leo, tanya, ini benar nggak saya lakukan? Ini salah nggak? Kayak gitu caranya. Gitu ya. Jadi ini hal yang penting Bapak Ibu pelajarin kalau one day Anda itu ditempatkan di satu country yang berbeda. Gitu ya. Makanya tadi ada sesi kita harus belajar, ada trainingnya untuk tidak ada culture shock. Kalau tadi tuh Mr. Base sepertinya tidak diberikan culture training. Sehingga si orang yang mengundang ya merasakan ini orang kan posisinya mestinya lebih tinggi. Kok dia nggak mampu untuk beradaptasi dengan culture kita. Kalaupun dia tidak mampu beradaptasi, kalau orang itu adalah Anda, you have to ask. Itu hukumnya, hukum rimbanya. Tanya. Karena ada satu culture, kalau mereka sangat tersinggung, mereka bisa yang namanya quote and quote itu membunuh atau melakukan tindakan yang sebenarnya nggak pantas. Itu bisa terjadi. Kayak anarkis, kayak gitu. Ya? Paham ya sampai di sini ya? Ini contoh yang paling kelihatan. Karena a businessman which is have a good position, ketika ditempatkan di suatu negara, it have to be a must that he or she have to learn about the culture di mana dia berada. Gitu. Nggak boleh bilang, aku kan baru di sini. Karena biasanya itu ada masa inisiasi. Kalau dia udah diundang, berarti dia harus benar-benar belajar mengenai culture setempat. Itu kalau diundang itu artinya dalam. Artinya orang yang undang tuh pengen kenal lebih dekat. Gitu. Paham ya? Oke, kita kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ini ya, sebentar saya share. Sesi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mengcombine, memixture antara culture dan marketingnya. Jadi
the basic point in marketing adalah product, pricing, kemudian place, and then promotion. Nah, kalau produk kita sudah tahu bahwa ada adaptasi di sana. Contoh yang paling gampang itu adalah McDonald. Ketika masuk di Indonesia, dia menyediakan nasi sama sambal. Which is itu sambalnya kapan aja boleh diambil. Ya. Kemudian biasanya harus ada culture bond-nya. Kalau sambal misalnya di Indonesia harus agak pedes gitu ya. Harus agak banyak gitu. Orang Indonesia kan kalau nggak ada sambal kayaknya nggak bisa makan misalnya. Yang suka sambal. Kemudian pricing. Pricing ini harus dilihat. Di-driven oleh apa sih kebijakan suatu company membuat pricing. Pertama adalah customer-nya siapa. Kalau customer-nya adalah middle to low, means that dia harus adaptasi di sana. Misalnya McDonald menjual paket ekonomis, ya, menjual paket panas misalnya, ya. Nah, kemudian lihat company-nya. Apakah company-nya punya objektif hanya untuk menjual high-end produk, atau company-nya memang akhirnya menjual value product. Pricing juga related dengan persaingan di dalam marketplace. Kalau tidak banyak persaingan, biasanya company punya hak untuk membuat harga yang agak dalam quote and quote subjektif. Dan yang terakhir, harga itu juga dipengaruhi seberapa panjang atau seberapa sempit chain of channel-nya. Kalau channelnya banyak, dari distributor, masuk lagi ke grosir, ke hypermarket, sampai ke kecil-kecil warungnya, nah ini biasanya ya harganya akan relatif lebih tinggi. Itu terkait dengan pricing. Dan tetap ini dipengaruhi oleh culture. Itu sebabnya kita lihat di Indonesia misalnya. Kenapa banyak barang-barang di Indonesia itu dibuat dengan economic sizing? Pertama, karena purchasing buying power-nya memang harus disesuaikan. Atau dibuat dengan paket yang value, gitu ya. Ada paket nasi, ada paket beli 3 dapat bonus 1. Nah, itu adalah cara supaya fit dengan culture setempat. Berikutnya adalah lihat, kadang-kadang orang Indonesia itu paling senang beli barang itu datang ke toko. Ini karena pandemi ya, mereka agak ada reluctant. Tapi coba Anda lihat saat ini di mall, terutama weekend, ya itu ramai sekali ya. Nah, karena apa? Karena culture itu sometimes itu berdampak terhadap distribusi juga. Ya, jadi kalau misalnya kenapa teh botol itu banyak dijualnya di warung-warung? Karena apa? Karena Indonesia lebih senang belanja let's say di warung daripada misalnya di pasar. Nah, dan marketing mix yang paling related juga ke culture adalah promosi. Kenapa misalnya rokok itu dipromosikan di malam? Ada kebijakan dari government juga. Karena dianggap rokok ini sangat-sangat berdampak terhadap perilaku orang Indonesia, nanti bisa merokok kapan aja misalnya. Kemudian kenapa misalnya kalau di bulan Ramadan itu nggak boleh iklan-iklan yang sifatnya agak mengundang emosi misalnya, emosi yang nggak bagus ya. Nah, jadi ini adalah cara strategi komunikasi yang dianggap normanya layak atau tabu. Kalau dianggap tabu means that tidak boleh dilakukan di country tersebut. Jadi nggak boleh kita bilang, ini kan dari home office kayak gini, kita adaptasi ya sesuai dengan country culture yang ada. Misalnya nih, banyak sekali iklan-iklan ya yang ada diadaptasi dari headquarter-nya itu benar-benar dikelola, diadaptasi dengan culture setempat, akhirnya
value-nya turun, nilai seninya jadi nggak dapet. Nah, ini yang agak bahaya. Karena apa? Local culture taboos and norma also influence the style of advertising. Nah, ini harus Anda pahami. Nggak usah jauh-jauh. Ini ada barusan sinetron, saya lupa sinetronnya, itu yang anak umur 15 tahun jadi istri keberapa. Mungkin Anda tahu ya. Ini jadi leluconan gitu. Orang Indonesia kan gitu ya. Cari bintang-bintang yang muda supaya murah dibayar. Akhirnya ada yang komplain, kok umur 15 tahun dijadiin istri keberapa. Akhirnya diganti. Nah, culture terus. Orang Indonesia misalnya senang kalau misalnya membuat suatu acara perayaan itu yang sifatnya lebih banyak gitu hiburannya. Padahal kalau mungkin Anda ke negara lain, misalnya Jepang, itu mereka sangat lean ya, sangat ekonomik dan efisien. Anda kalau diundang di perkawinan Jepang, itu pernah saya dapat pengalaman, Anda tuh dikonfirm banget. Misalnya, Anda diundang di undangan perkawinan, itu Ibu Fit ya. Dia akan tanya, dan kalau Ibu sudah bilang confirm, ya, itu artinya meja itu akan disiapkan untuk Ibu Vida. Nanti kalau one day pada saat the wedding dia nggak datang, itu dia akan merasa sangat disappointed karena pertama udah dibayar, gitu ya. Dan kedua kita udah komit. Nah itu tipikal culture yang Anda harus patuhi. Kalau di Indonesia kadang-kadang oke, datang, padahal hari-harinya nggak datang. Nah jadi ini tipikal-tipikal yang mempengaruhi juga terhadap the way of doing business. Oke. Kemudian ini business culture yang yang menunjukkan menjadi ciri khas ya dari satu atau beberapa negara. Misalnya kalau family entrepreneurs itu di India, selain di India, family entrepreneurs atau family business itu di Korea. Selain di Korea di mana? Di Indonesia. Jadi role and function-nya itu benar-benar bernuansa family. Sifatnya adalah family based banget. Atau ya sifatnya adalah go-getting. Go-getting itu lebih ke risk-taking. Ya udahlah, kita terima aja, kita komit untuk lakukan apapun yang terjadi. Jadi mereka ini made in highly charged debate. Pokoknya kerja dulu gitu. Ini tipikal dari negara United States. Ini contoh-contoh distinctive business culture. Sekarang kita masuk ke language barrier, which is ini di-assign siapa? Hari ini jadi presenter grup siapa? Itu tugas yang mana ya Bu ya, yang McD itu Bu? McD ini untuk minggu depan yang akan di-assign. Yang minggu ini, yang waktu minggu lalu saya katakan, ada satu grup yang akan di-assign untuk presentasi. Udah dipilih belum? Waktu itu yang Japri sama saya, siapa Ibu Sarah ya? Sudah. Siapa? Hari ini yang presentasi Firda dan Leonard. Oke. Oke, Bu Firda dan Leonard, ya selamat ya mendapatkan kesempatan, suatu kehormatan yang besar ya. Bukan